Kembali lagi dengan saya Winda dalam acara UM Talk dari lantai 4 Gedung White Campus Universitas Mulia menyapa Anda. Nah, untuk tema kita pada hari ini ya, itu apa hebatnya sih kuliah di PG PAUD? Zaman sekarang ini memilih jurusan atau program studi itu susah-susah gampang. Apalagi sekarang mulai bermunculan prodi-prodi baru yang ditawarkan kampus-kampus. Nah, jangan sampai kita memilih program studi yang tidak sesuai dengan passion kita, karena pastinya akan sayang banget mulai dari waktu dan biayanya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana, seperti apa, dan berapa lama kuliah di PG PAUD, dan juga nih ada informasi dari Kementerian Pendidikan mengenai regulasi kebijakan kualifikasi pendidikan itu harus linear. Nah, untuk menjawab hal-hal penasaran ini ya, di studio sudah hadir seorang ibu ya, beliau juga seorang pendidik walaupun memiliki aktivitas yang cukup banyak dan padat, tapi alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di studio UMTV ya. Beliau adalah Ibu Lisda Hani Gustina SAG MPD. Beliau juga sekretaris program studi PG PAUD Universitas Mulia. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, halo kembali. Iya Bu. Iya nih Bu, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai program studi PG PAUD yang ada di Universitas Mulia. Iya. Nah, sebenarnya Bu, jurusan PG PAUD itu ya Bu, belajar apa sih? Banyak sih sebetulnya yang sudah kami siapkan karena kami ada kurikulumnya tentunya ya. Oke Bu. Untuk spesifik di program S1 PG PAUD Universitas Mulia ada metode pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Oke. Selain metode pengembangan bahasa, juga kami akan memberikan pemahaman materi tentang metode pengembangan fisik motorik, Oke. kognitif, kemudian juga spiritual. Oke. Karena di situ akan kita bahas tentang nilai-nilai moral dan agama. Oke, Bu. Selanjutnya adalah materi yang kami akan berikan tentang psikologi perkembangan anak. Oh iya. Psikologi perkembangan anak, konsep PAUD, kemudian juga manajemen bagaimana penyelenggaraan PAUD di lapangan, dan juga tentunya banyak yang hal-hal lain yang diberikan kepada mahasiswa PG PAUD Universitas Mulia. Oke, jadi komplek banget ya Bu ya, Betul bukan sekali. hanya satu studi tertentu atau program Iya. studi tertentu ya. Betul. Oke, nah Bu, apa sih sebenarnya perbedaan PG PAUD Universitas Mulia dengan PG PAUD Universitas lainnya? Iya. Apa sih yang menjadi ciri khas nih Bu? Oh baik, Iya. secara prinsipnya mungkin sama ya gitu, tapi kami punya unggulan. Oke, apa Unggulan itu, Bu? kami ada dua. Yang pertama adalah edupreneurship dan digital learning. Oh, Itu yang ada membedakan edupreneurship dengan dan yang digital lainnya. learning ya. Betul Kalau sekali. edupreneurship itu seperti apa itu Bu? Edupreneurship itu lebih ke kecakapan bagaimana upaya atau usaha mahasiswa ketika membuat sesuatu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Jadi ada usahanya begitu untuk membuat Maksudnya satu usaha lembaga. apa dia ini bisa ngebuat sebuah TK kah, sebuah sekolah atau seperti Betul, apa? di bidang pendidikan. Oh gitu, jadi bukan hanya pendidikannya saja, tapi dia bisa membuka usaha sendiri. Bagaimana sih caranya membuat sekolah TK gitu ya? Iya, betul Oh, sekali, oke. pendidikan anak usia dini. Oh, Begitu, tapi di bidang pendidikan. Oke. Kalau digital learning itu lebih ke IT-nya. Iya, iya, Karena iya. sekarang dituntut untuk pendidik, walaupun pendidik anak usia dini itu harus mengetahui tentang digital learning. Iya, iya. Apalagi zaman sekarang ini ya Betul, Bu ya. aplikasi-aplikasi banyak di situ yang dibutuhkan. Ketika kegiatan belajar mengajar pun itu sangat-sangat dibutuhkan. Pandemik seperti ini Iya, kan iya, ada online pembelajaran semua ya. daring, kemudian juga video pembelajaran itu kan membutuhkan IT, Iya, iya. begitu. Nah, di sini sudah diberikan ya Bu ya untuk digital Betul learning sekali. ya. Itu yang Mahasiswa. membedakan dengan universitas lain yang ada PG PAUD-nya tentunya ya. Apalagi Universitas Mulia ini kan basicnya juga kampus IT ya Betul Bu ya. sekali. Oke. Jadi sangat mendukung, satu sama lain sangat Iya, mendukung. Oke Bu, oke, sudah terjawab ya teman-teman semua. Jadi yang ngebedain ya PG PAUD Universitas Mulia dengan PG PAUD di lainnya. Nah Bu, untuk PG PAUD sendiri ini prospek kerjanya itu atau alumninya udah pernah kerja di mana aja ya Bu ya? Atau di sini sudah ada lulusan kah atau seperti apa Bu? Kalau lulusan belum.
Namun prospek untuk kerja prospek kerjanya insya Allah ya pertama ya bisa jadi pendidik guru untuk anak usia dini. Kemudian yang kedua bisa menjadi pengelola. Oke. Pengelola atau penyelenggara pendidikan anak usia dini. Selanjutnya adalah bisa menjadi konsultan pendidikan. Iya. Kemudian juga bisa menjadi usaha kreatif di bidang APE. Oke. Karena di lapangan itu anak dibutuhkan APE yaitu alat permainan edukatif. Oh, APE itu alat permainan Iya, edukatif APE ya? itu alat permainan edukatif. Ada dua sebetulnya. Ada alat peraga edukatif, ada alat permainan edukatif. Kalau alat permainan edukatif itu bisa digunakan oleh pendidik dan peserta didik, siswa dan guru. Tapi kalau sudah alat peraga itu hanya guru saja. Begitu. Dan juga nanti setelah misalnya di lapangan selain jadi guru, kemudian tadi ya saya yang sudah sebutkan konsultan bisa jadi, kemudian juga bisa membuat usaha sendiri di bidang PAUD membuat satu karya juga bisa, membuat satu karya misalnya di bidang seni dalam hal membuat lagu-lagu anak, silahkan. Itu sangat luar biasa karena apalagi itu tadi dibutuhkan. basicnya di sini juga dikasih ilmu digital learning tadi ya Bu ya. Dan memang salah satu dari materi kami kan ada seni yang kaitannya dengan digital learning. Mendongeng juga ada kaitannya dengan digital learning. Semuanya sesuai tadi unggulan yang dua itu insya Allah sudah kami siapkan. Nah, sebenarnya tantangan terbesar untuk kuliah di jurusan ini apa Bu? Tantangannya itu ya mahasiswa harus nanti di lapangan itu memahami karakter anak yang berbeda-beda. Begitu. Itu yang pertama, karakter anak yang berbeda. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa itu selesai di Universitas Mulia tentunya di PG PAUD harus siap ketika di lapangan menerima siswa yang ABK. Begitu. Apa itu siswa yang ABK? Siswa yang anak berkebutuhan khusus. Jadi betul-betul harus dipahami bagaimana cara menangani anak yang ABK tersebut. Jadi tidak begitu saja memberikan pembelajaran, harus betul-betul dikonsep, dikemas. Karena kan ada kurikulumnya. Kurikulumnya itu selain acuan dari kurikulum 13 juga diperbolehkan kepada lembaga-lembaga yang memiliki siswa ABK itu membuat kurikulum tersendiri khusus untuk ABK seperti itu. Biar nanti penanganannya tepat. Betul, tidak salah ya. Iya. Apalagi anak usia dini itu kan butuh banget fondasi ya Bu ya. Betul. Untuk terus berkembang ya. Iya, karena ada indikator-indikator perkembangan anak. Baik itu usia untuk 2-3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun atau 5 sampai 6 tahun. Begitu. Nah, ini juga sebenarnya saya pernah dengar nih Bu ya, itu ada informasi ya dari Dinas Kementerian Pendidikan mengenai regulasi kebijakan kualifikasi pendidik itu harus linear. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Jadi peraturan pemerintah khususnya mungkin untuk Kota Balikpapan ya, Iya Bu. Itu dianjurkan, diharapkan banget gitu bahwa pendidik anak usia dini itu harus linear. Karena regulasi kebijakan itu betul-betul dari kementerian sudah ada semacam SK-nya. Begitu. Kenapa? Biar nanti penanganan di anak usia dini tepat arahan bimbingannya, tidak asal-asalan. Begitu, makanya dari itu barangkali ya ada yang berminat langsung daftar nih, monggo silakan. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi nih Bu ya. Ada nggak sih persyaratan khusus ya buat Sobat UM di luar sana yang mau masuk jurusan ini? Apakah harus lulus tahun ini atau seperti apa? Atau bisa nggak sih Bu kalau misalnya bekerja atau sudah ibu-ibu rumah tangga nih mau masuk jurusan ini, boleh nggak sih Bu? Boleh, silahkan. Boleh banget. Baik ya? Itu lulusan SMA-nya tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, ibu rumah tangga monggo silahkan untuk mendaftar menjadi mahasiswa PG PAUD ya. Jadi untuk mendaftar menjadi mahasiswa PG PAUD ini tidak ada batasan umur. Betul jadi, sekali. Tidak ada batasan umur, mau siapa aja. Mau umurnya 45, mau umurnya 30 tetap bisa mendaftar. Karena kan tidak ada kata terlambat ya. Untuk kita benar. meraih ilmu itu kan tidak ada kata terlambat. Selagi kita sehat, selagi kita mampu, selagi kita bisa, monggo silahkan. Oke. Nah Bu, kalau semisalnya ya masuk kuliah di jurusan PG PAUD ini, itu materi pertama yang disampaikan itu seputar apa ya Bu ya? Kami sudah menyiapkan. Jadi kami sudah menyiapkan itu matrikulasi namanya.
Di matrikulasi itu ada 3 poin yang kami berikan. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar psikolog, Oh, dasar-dasar psikologi. Yang kedua, strategi pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga adalah konsep PAUD. Itu 3 poin yang insya Allah kami berikan di awal pada waktu mahasiswa itu masuk. oke. Seperti itu. Oke, Bu. Nah, untuk masuk ke jurusan PG PAUD ini ya. Nah, bagi lulusan SMA itu apakah ada jurusan tertentu, Bu? Maksudnya apakah harus jurusan IPA atau jurusan IPS atau seperti apa, Bu? Bebas ya, mau jurusan di SMA-nya IPA, IPS atau bahasa misalnya, monggo silakan. Oh, Daftar. semua jurusan bisa Bisa. masuk program studi ini Iya, ya, Bu, siap, bisa. Nanti kami kemas untuk menjadi pendidik anak usia dini yang profesional tentunya. Oke, siap. Nah, kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan oleh calon mahasiswa ini PG PAUD jika ingin ambil kuliah di PG PAUD ini? Pada dasarnya sama mungkin ya persyaratannya. Iya, Jadi siapkan aja fotokopi KTP ya, ijazah, pasti ya, KTP. fotokopi ijazah mungkin yang dilegalisir tentunya. Kemudian juga ada kartu keluarga, akte, kemudian KTP. Dari manapun silahkan monggo. Dari Penajam, Berau, Bontang, Sangatta, insya Allah kami welcome. Oke, nih jadi buat teman-teman sobat UM nih, mau dari daerah mana aja, kalau misalnya kalian mau mendaftar di Universitas Mulia itu bisa banget. Nah, untuk PG PAUD ya Bu, di Universitas Mulia, apakah ada batasan berapa banyak jumlah mahasiswa yang diterima? Untuk saat ini batasan kami kuotanya 60 mahasiswa. Oke. Dan kebetulan sekali saat ini kami membuka 1 kelas lagi. Oh, sisa 1 kelas ya Bu Betul, ya? jadi monggo silakan buruan deh Iya. mendaftar di Universitas Mulia, khususnya Prodi PAUD. Prodi PAUD. Iya. Nah, jadi kesempatan nih buat teman-teman semua sobat UM ya yang mau mendaftar di gelombang pertama, karena kami masih buka sampai dengan bulan April ini. Waduh, nggak terasa nih Bu, udah banyak banget yang kita bahas ya pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran sobat UM semua. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ingin menggali informasi lebih lanjut, itu bisa langsung datang ke kampus kami, kampus Universitas Mulia. Terima kasih Ibu Lisda atas kehadirannya di studio UM TV. Sama-sama. Dan Sobat UM, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya UM Talk, tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Untuk Sobat UM, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar untuk meraih kemenangan. Saya Winda pamit undur diri. Bye, sampai jumpa.